الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمنا من لدنا علما صدق الله العظيم وصدق الله ورسوله. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur semua urusan makhluknya di alam semesta, yang berdiri tegak, yang tidak akan pernah mengalami kehancuran dan kematian, dan yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para pengurus masjid, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada pagi subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita semua, memberkahi pertemuan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Qala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wa qala aidan, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Wa qala aidan, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang tiap hormati, Ramadan telah memberikan banyak anugerah kepada kita. Kita berada pada 17 Ramadan. Banyak hal yang diberikan oleh Ramadan untuk kita pakai mengarungi kehidupan kita 11 bulan yang akan datang. 6 keistimewaan yang diletakkan Ramadan supaya insan-insan yang berpuasa, supaya manusia-manusia yang menjalankan ibadah puasa kelak dia menjadi istimewa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa pendidikan yang diberikan oleh Ramadan kepada kita semua? Yang pertama adalah keikhlasan. Ikhlas menjadi puncak tertinggi dari seluruh amal ibadah manusia. Ikhlaslah yang merupakan sebab diterimanya ibadah semua hamba-hamba Allah yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Lantas pertanyaannya, apa itu sesungguhnya ikhlas? Ikhlas itu memurnikan hati, membersihkan pikiran, membersihkan pendengaran, membersihkan penglihatan, membersihkan tangan, membersihkan kaki. Apa maknanya membersihkan hati? Ikhlas itu membersihkan hati maknanya jangan sampai ibadah itu terkotori
kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu selalu kita ikrarkan di dalam kita sholat atau ikrarkan di dalam sembahyang. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah. Jadi Ramadan itu hadir untuk mensucikan jiwa setiap orang yang berpuasa. Makanya ulama tasawuf bilang dengan puasa itu hakikatnya nembisuk atena, nembisuk pikirannya, nembisuk penglihatannya, nembisuk pendengarannya. Artinya puasa itu hadir untuk merubah situasi, kondisi, keadaan jiwa raga manusia supaya lebih baik dari sebelumnya. Ini kehebatan puasa. Nerubah itu pada selaku agar terjuri dengan sing bagus, agar terjuri dengan sing soleh. Bahkan hakikat puasa itu kepinginnya Allah mendidik kita, menjadikan kita sebagai insan yang bertakwa, sebagai insan yang taat, sebagai insan yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu merupakan puncak tertinggi pangkat seorang hamba Allah. Allah tidak melihat seberapa kaya, Allah tidak melihat seberapa banyak kita punya mobil, Allah tidak melihat seberapa banyak kita punya rumah, Allah tidak melihat seberapa banyak kita punya sawah dan ladang. Tapi Allah akan menyaksikan dan melihat atenta pada salat. Makanya disebutkan dalam riwayat, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang rupa kita, mau cantik, mau ingas, mau gagah, mau berpangkat, mau berharta, mau populer, enggak. Akan tetapi yang disaksikan oleh Allah di dalam diri kita adalah dua. Si pertama atenta, si kedua pegawai. Maka puasa ini hadir mensucikan hati kita. Mudah-mudahan atenta putih suami. Karena puasa ini makanya disebut dengan bulan suci. Bulan suci, kenapa dikatakan bulan suci? Karena dia mensucikan segala noda manusia, segala dosa manusia. Makanya kan Allah berseru 3 kali kepada kita semua. Malamnya Allah berseru, paginya Allah berseru, siangnya Allah berseru. Di bulan Ramadan itu Allah berseru 3 kali sehari semalam. Seruan yang pertama, wahai hamba-hambaku, siapa yang berdoa aku ijabah doanya, siapa yang memohon ampun aku ampuni dosanya, siapa yang bertobat aku terima taubatnya. Maka dikatakan bulan suci karena Allah membuka ampunannya selebar-lebarnya. Makanya dah heran dalam riwayat 10 awal Ramadan itu adalah rahmat, 10 kedua Ramadan itu adalah ampunan Allah, 10 ketika Ramadan itu adalah ifkum minan nar, terbebasnya manusia dari neraka jahanam. Nuhara jaminan puasanda. Jaminan pertama itu tumpah ruah rahmat. Jaminan kedua tak ampunin dosa salah tak dia menetap lagi alam bulan suci Ramadan. Bulan yang mensucikan jiwanya manusia, bulan yang mensucikan pikirannya manusia, bulan yang mensucikan noda dosa, kesalahan, kezaliman manusia. Maka sungguh luar biasa bulan ini Bapak Ibu. Makanya bermohonlah banyak-banyak kepada Allah, beristighfarlah, bertobatlah, karena bulan ini adalah bulan di mana Allah memberikan anugerah yang banyak. Kemudian bulan ini juga melahirkan pembebasan dari neraka jahanam. Bayangkan, tidak ada bulan-bulan lain
yang menjamin manusia terbebas dari neraka kecuali Ramadan. Bagaimana kita tahu kalau kemudian Ramadan ini sampai bisa menutup pintu-pintu neraka jahanam dan kemudian mampu membuka pintu-pintu surga selebarnya? Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika Ramadan tiba, maka seluruh pintu-pintu surga dibuka oleh Allah dan seluruh pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah dan setan-setan dibelenggu. Tidak ada bulan seistimewa bulan Ramadan, Bapak Ibu. Bayangkan, surga itu terbuka lebar. Makanya orang yang meninggal dunia di bulan Ramadan itu jaminannya surga. Kenapa? Karena tidak ada siksaan di bulan Ramadan. Surga dipersembahkan bagi mereka, khususnya orang beriman. Kemudian dengan kehadiran Ramadan ini terbebasnya manusia dari neraka. Kita tahu bagaimana neraka itu diunggah oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini menyerukan kepada seluruh orang-orang yang beriman dimanapun berada. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka jahanam. Yang mana neraka jahanam itu, kata Allah Azza wa Jalla, bahan bakarnya adalah waquduhan nas wal hijarah. Apa bahan bakar neraka jahanam itu? Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dalam sebuah riwayat, neraka itu dibakar oleh Allah selama 3000 tahun. Pembakaran yang pertama 1000 tahun pertama itu warna apinya merah. Kemudian 1000 tahun kedua itu warna apinya hitam. Kemudian 1000 tahun ketiga itu warna apinya itu putih. Kita kan di dunia ini tidak pernah menyaksikan api itu putih. Api itu merah. Tapi neraka jahanam ini dibakar selama 3000 tahun oleh Allah. Untuk apa? Menyantap orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Makanya nanti di padang mahsyar itu, Bapak Ibu, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, seluruh manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir mendiami bumi ini dan ketemu dengan kiamat nanti, semua kita akan dihisab oleh Allah. 40 tahun kita berdiri di padang mahsyar. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun dunia. Pelunggu bisa bayangkan bagaimana lamanya kita berdiri di tempat itu. Tapi walaupun begitu panjang perjalanan kita di padang mahsyar, begitu lama kita berdiri di padang mahsyar, bagi orang-orang yang taat di dunia ini, walaupun lama ras di situ, tapi terasa singkat. Kumbena apa nyebabnya apa terasa singkat? Amal-amal soleh pelunggu itulah yang kemudian menjadikan kesejukan dan ketenangan. Nah, dikala semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu, ada satu binatang keluar dari neraka jahanam yang panjangnya sama dengan bumi ini. Sama dengan bumi ini dari timur sampai dari ujung timur sampai ujung barat. Wah, kita binatang beluna barat dunia ini. Dikeluarkan. Disebutkan di dalam kitab Turratun Nasihin, dan kemudian ada satu kitab namanya Tambihul Ghafilin yang digarap oleh Imam Abu Lais As-Samarkand. Orang sakit binatang subuh dengan neraka jahanam waktu untuk kumpulan kita di padang mahsyar. Binatang itu arana Quraisy kecil, lalu belum marah belum dunia ini subuh. Lalu Nabi bertanya, siapa kamu? Aku binatang si subuh dengan neraka jahanam. Si demungke subuh. Dekman wayana anu neraka jahanam.
kunggaya dengan sini waspada lebar dunia. Nengku melintir, nengku jauhkan neraka jahanam. Si kedua dengan sini bilang bersedekah. Ini nengku mental, nengku melintir. Itu ada binatang yang namanya uras, itu dia sudah keluar dari neraka jahanam. Dan isi neraka jahanam itu ular sebesar kuda yang akan melilit para penghuninya. Makanya orang yang berpuasa Ramadan harramallahu jasadahu 'alal nar, terbebas manusia dari neraka jahanam. Itu sebabnya Allah menghadirkan puasa agar umat Nabi Muhammad itu terbebas dari siksa kubur, terbebas dari siksa neraka jahanam. Alhamdulillah, kejaga puasa. Kemudian bulan Ramadan itu juga tidak hanya Allah membebaskan manusia dari neraka jahanam, tapi ada satu malam istimewa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Arak suku gelap. Ini kita dipersembahkan juga oleh Allah. Bayangkan, sebegitu banyak kelebihan-kelebihan Ramadan yang ditampilkan, ditonjolkan oleh Allah. Itu khususnya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ini ada satu malam yang kalau Allah bangun malam itu yang disebut dengan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung bulan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Kalau belum bangun malam itu bertasbih, bertahmid, kemudian melaksanakan sholat saja 2 rakaat, maka perlu sudah sama halnya beribadah 83 tahun. Ini yang kita nantikan. Jangan sampai terbalik Bapak Ibu, ketika mau berakhir Ramadan, justru kita meninggalkan masjid, justru kita meninggalkan mushola, kita meninggalkan tarawih. Yang penuh itu supermarket, yang penuh itu toko-toko pakaian, yang penuh itu toko-toko kue, jajanan. Salah besar Bapak Ibu. Nabi beserta para sahabat dan semua keluarga beliau, tetangga-tetangga beliau digerah. Tahu gerah? Semua pada semua. Karena ada malam-malam yang sangat istimewa. Walaupun dibedai si Lailatul Qadar itu, karena dari sahabat tetap bedai si Lailatul Qadar, tapi minimal malam kehadiran Lailatul Qadar itu kita kenal dengan malam itu. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, pirang tahun turun Lailatul Qadar. Barumbi tanda-tanda Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kata baginda Rasulullah SAW turun biasa kata beliau pada tanggal 27 Ramadan. Intel. Lalu pada lagu malam kata ulama-ulama itu Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam gaji. Artinya waktu dijaga dengan tanggal 20 sekian. Tanggal 20 itu lalu dia dulu terawih kan. Enggak tanggal genap. Tanggal 20 sekian juga datang terawih. Isi selama malam itu lagu jaga malam-malam gaji itu. Mbak tadi jagaan dari toko
pada malam-malam ganjil. Siapa yang berdoa malam itu, diangkat doanya oleh Allah. Siapa yang bangun malam itu beribadah, yang berdoa malam itu sama dia beribadah, berdoa sepanjang 83 tahun. Yang sholat 2 rakaat sama hanya dia sholat sepanjang 83 tahun. Yang bersalawat malam itu sama dia beribadah bersalawat selama 83 tahun. Ya Allah, belum tentu mau umur berpuluh-puluh tahun. Coba waktu tahun berpuasa kira umur doang. Berarti kalau umur pelungkuh 60 tahun, 60 tahun sudah berpuasa, berarti 60 kali sudah menemukan 60 tahun sudah menemukan Lailatul Qadar. Satu malam sama 83 tahun. Aku dekaliannya berpuluh tahun kali 60. La ilaha illallah. Sekenuh semoga ibadah. Makanya walaupun pendek-pendek umur umat Nabi Muhammad, tetapi kualitas ibadahnya itu diberikan oleh Allah melebihi kualitas umat-umat terdahulu, melebihi kualitas ibadah umat-umat terdahulu. Nah sekarang pertanyaannya, 27 Ramadan itu seringkali kata baginda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Ibnu Katsir bahwa jatuh Lailatul Qadar itu sering pada tanggal 27 Ramadan. Lalu bagaimana suasana Lailatul Qadar itu muncul? Tak tahu ia tanda-tanda. Di dalam riwayat yang panjang itu diceritakan malam itu suasananya adem. Tahu kira adem? Ndek panas, ndek dingin. Terus bulan cerah. Kemudian bintang-bintang berkelip dengan cahaya yang terang. Angin sepoi-sepoi pada saat itu. Maka disitulah Allah menurunkan malam kemuliaan itu yang lebih dahsyat daripada 1000 bulan. Ini yang sangat istimewa. Ruh daripada puasa itu Allah menghadirkan Lailatul Qadar. Itu sebabnya kenapa Nabi menggeroh keluarganya dan sahabat-sahabatnya pada 10 akhir Ramadan, karena di situ ada terbebasnya manusia dari neraka jahanam. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Karena di situ para malaikat itu sedang sibuk ria mengantarkan amal pelungguh dari malam sampai terbit fajar. Ya Allah. Makanya ujung ayat Lailatul Qadar itu kan indah. Apa ujungnya? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya Allah. Malaikat itu diberikan oleh Allah pada mulai dari malam-malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar untuk diberikan untuk mengurus apa yang diperintah oleh Allah pada malam itu. Makanya malam-malam itu pelungguh banyak berzikir malam itu. Dibagi urusan malam itu oleh Allah, diperintahkan malaikat Jibril. Makanya tanazzalul malaikatu war ruh. Kalau minum gue berdentayangan malaikat di gubuk-gubuk. Sabol ini biar ini mau apa? Beda sana kong sabol ya anyang sabol. Andai kan kita belangkran kita, kumbetnya dia ribut minta dengan si beribadah kalau malam-malam ganjil itu. Diturunkan malaikat. Dari mana kita tahu kalau malaikat itu diturunkan? Tanazzalul malaikatu war-ruh
diperintahkan turun oleh Allah untuk membawa urusan yang diperintahkan oleh Allah sampai terbit fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lah kita tahu baik sang negeri si malaikat malam itu sibuk turun malaikat. Yang pun adem suasana itu karena malam itu bumi ini menjadi sesak dengan malaikat. Kehebatan Allah. Makanya banyak-banyaklah pada malam itu mengucapkan salamun hiya hatta matla'il fajr, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Musa wa Harun, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Lamun dia bau baca salam si selamat bro. Coba saya membukakan salam. Agen demo kena si salam malaikat pada saat itu. Paling tidak 2 dibaca salam. Detik-detik nanti menjelang Lailatul Qadar. Si pertama salamun qawlan min rabbir rahim. Si kedua salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa lida si dua ini? Coba buka selalu. Bismillah dulu. Minimal 2 ini juga ia jadi zikir dah. Kita tahu pada malam itu di mana Allah menurunkan malaikat sampai demo beri si malaikat kita salam ini si malaikat akibat membaca salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita tidak tahu Allah a'lam bishawab. Kemudian salam Allah di situ salamun qawlan min rabbir rahim, terus belum baca karena malam-malam itu suasana malam-malam sabtu. Ada juga salam kita kepada Nabi Ibrahim, salamun ala Ibrahim. Kemudian salamun ala Musa wa Harun, salamun hiya hatta matla'il fajr, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Cukup 2 dibaca. Salamun qawlan min rabbir rahim, salamun hiya hatta matla'il fajr. Terus dibaca ya. Bau sudah baca ya? Kali ya dekadu nunggu Lailatul Qadar. Ya dekadu luwe baca ini terus salamun qawlan min rabbir rahim. Di surat apa tahun salamun qawlan min rabbir rahim ini? Surat Yasin. Terus kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr ini surat apa? Surat apa? Apa benar ngomong ini? Surat apa? Al-Qadar. Al-Qadar. Tuh baca dasar Al-Qadar. Baca pada baca di samping membaca 2 salam itu jangan lupa juga baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dari mulai start 10 akhir itu jadi 3 tarawih. Enggak ganti selebih penuh segini. Karena Nabi itu akhir Ramadan itu dia mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian menghabiskan malam-malam itu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Disitulah di bumi malam-malam itu sampai terbit fajar itu baru para malaikat itu naik lagi. Kekelam turunan Allah Taala berturunan ke selalu. Kami ngombe turun dengan malaikat. Turun meja urusan. Apa urusan sejauh si malaikat itu? Pertama, dia
dengan dahsyatnya Lailatul Qadar. Saya mau Lailatul Qadar semua keinginannya tidak ditolak oleh Allah. Lakukan mbehgana panjang ini sampai insyaallah taala. Lalu yang penting berdoalah malam-malam itu. Kita kenal dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Insyaallah nanti kita akan sambung. Baru yang pertama keikhlasan, belum kesabaran, belum syukur. Itu nilai yang terpendam di dalam bulan Ramadan. Sebelum kita akhiri seperti biasa, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Ya Assalamualaikum warahmatullahi